Garis polisi terpasang di sebuah wahana rumah hantu di pusat perbelanjaan Tulung Agung setelah seorang pengunjung meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban seorang perempuan 38 tahun masuk ke wahana rumah hantu bersama rekannya. Sekitar 3 menit kemudian korban keluar dari wahana dan tiba-tiba terjatuh pingsan hingga wajahnya terbentur kursi kayu. Ketika petugas medis tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, korban sudah meninggal dunia. Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban, termasuk riwayat penyakit korban. Dugaan penyebabnya masih kita laksanakan atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis Dr. Iska. Memiliki riwayat penyakit atau belum? Kita belum bisa memastikan punya riwayat atau tidaknya, kita masih nunggu hasil dari pihak medis atau dari pihak kesehatan. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di Kompleks Lingkungan Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Jadi Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Saat ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini. Berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik, termasuk panitia wisuda. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Unisa, Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Gunung Etna di Italia kembali menunjukkan keganasannya. Gunung berapi aktif terbesar di Eropa ini memuntahkan lava pijar dan ledakan dahsyat yang menggetarkan langit pulau Sisilia. Erupsi dahsyat kembali terjadi di Gunung Etna, Sisilia, Italia. Rekaman dari lokasi memperlihatkan lava pijar mengalir deras menuruni lereng gunung. Sementara ledakan beruntun menghentak kawasan pegunungan dan kepulan abu hitam menjulang tinggi ke angkasa. Institut Geofisika dan Vulkanologi Nasional Italia menyebut, fase erupsi terbaru dimulai sejak Kamis malam pada ketinggian sekitar 2.700 meter. Selain aliran lava, kawah Regin juga memuntahkan kolom abu hingga mencapai ketinggian sekitar 7.000 meter di atas permukaan laut. Awan abu yang menyelimuti kawasan gunung sempat memaksa penerapan pembatasan sementara ruang udara. Namun, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Catania dilaporkan tetap berlangsung normal. Sebagai gunung berapi teraktif di Eropa, Etna memang rutin mengalami erupsi. Meski jarang mengancam pemukiman secara langsung, letusannya terus menjadi perhatian dunia karena berpotensi mengganggu penerbangan dan menyelimuti wilayah sekitar dengan abu vulkanik.
Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali menyerang 2 kapal tanker di perairan Selat Hormuz. Sebuah kapal tangki diduga melanggar blokade yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Pasca serangan yang dilakukan oleh IRGC, 2 kapal tanker tersebut terbakar habis pada malam hari. Sementara 4 kapal yang mencoba melanggar blokade IRGC dengan cepat kembali mundur. Selain itu, kapal tanker tersebut diduga terafiliasi dengan Amerika Serikat hingga Iran menyerang kapal tersebut. Pemirsa, Iran merilis video serangan rudal balistik ketiga pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan juga Irak. Pada serangan pertengahan Juli lalu, Iran berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35, helikopter, dan juga 2 hanggar drone milik Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Al-Azraq milik militer Amerika Serikat. Dalam serangan ini, IRGC menyatakan berhasil menghancurkan gudang perbaikan pesawat tempur F-35. Selain itu, serangan rudal ini juga menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 Amerika Serikat hingga rusak berat. Tak hanya pesawat tempur AS, beberapa perwira serta staf teknis dan perbaikan pesawat tempur AS dilaporkan tewas. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga melancarkan serangan rudal balistik ke pangkalan udara Ali Al-Saleh milik Amerika Serikat di Kuwait. Pada serangan rudal ini, IRGC menyatakan helikopter milik militer Amerika Serikat berhasil dihancurkan. Tak hanya helikopter, 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat milik Amerika Serikat juga turut dihancurkan oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran. Selain itu, pasukan Garda Revolusi Islam Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak. Serangan ini karena semakin panasnya eskalasi perang antara Iran dan Amerika Serikat serta sekutunya. Dari serangan 3 pangkalan Amerika Serikat ini, Pusat Komando AS atau CENTCOM belum memberikan keterangan resmi. Pemirsa, ketegangan kembali memanas di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan akibat serangan Zionis Israel mengguncang wilayah Nabatiyeh. Asap hitam pekat membumbung tinggi di atas kawasan Fartebnit, Arnon, dan juga perbukitan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kepulan asap besar muncul dari sejumlah titik setelah terdengar serangkaian ledakan yang mengguncang kawasan tersebut. Media lokal Lebanon melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan sebuah ledakan besar di wilayah Fartebnit. Sementara itu, perbukitan Ali Al-Taher di pinggir Nabatiyeh Al-Fauqo dilaporkan menjadi sasaran serangan Zionis Israel. Situasi di Lebanon Selatan pun masih menjadi sorotan di tengah tingginya ketegangan yang terus membayangi kawasan perbatasan. Pemirsa, pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah di Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Taher Nabatiyeh dan Zautar El-Sharqiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan.
Puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Seorang warga Palestina terluka setelah ditembak di bagian leher oleh tentara Zionis Israel saat mobilnya melintas di kota Beita, selatan Nablus, tepi barat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan momen tentara Israel melepaskan tembakan. Seorang pria Palestina berusia 59 tahun mengalami luka tembak di bagian leher setelah kendaraannya ditembaki pasukan Israel di pintu masuk kota Beita, selatan Nablus, tepi barat pada Kamis malam waktu setempat. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sebuah kendaraan melintas di jalan utama di pintu masuk kota Beita, tepi barat. Saat kendaraan melaju, dua personel tentara Israel yang berada di lokasi terlihat menghampiri kendaraan tersebut dan melepaskan tembakan langsung ke arah mobil itu. Korban yang berada di balik kemudi langsung terkena tembakan di bagian leher. Setelah penembakan terjadi, tenaga medis nampak memberikan pertolongan pertama kepada korban yang masih berada di dalam kendaraan sebelum dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait penembakan terhadap pria paruh baya tersebut. Harapan dan keraguan menyelimuti warga Gaza menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kesepakatan yang diklaim mencantumkan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Di tengah luka akibat perang, banyak warga berharap konflik yang berkepanjangan segera berakhir. Suasana penuh harapan sekaligus kehati-hatian menyelimuti warga Gaza setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Sejumlah warga mengaku belum sepenuhnya percaya terhadap pengumuman tersebut, mengingat pengalaman konflik dan berbagai kesepakatan sebelumnya yang tidak berujung pada perdamaian. Namun, mereka tetap menyimpan asa agar penderitaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dapat segera berakhir. Salah satu warga pengungsi mengatakan, ia berharap perang kali ini benar-benar berakhir sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah mereka. والله انا بالنسبه للي شفناه طبعا شيء طبيعي ان احنا نقول كله كلام وما فيش منه ولكن بنتامل من ربنا ان يكون هالمره غير وتنتهي هاي الحرب بشكل نهائي وترجع الناس لبيوتها ويرتاحوا الناس يعني بعد كل هالتعب. Menurut pengumuman Donald Trump, kesepakatan akan dilaksanakan secara bertahap dengan penarikan pasukan Israel dilakukan setelah proses pelucutan senjata selesai. Trump juga menyebut rencana pengerahan pasukan stabilisasi internasional bersama kekuatan kepolisian Palestina untuk menjaga keamanan di Gaza. Hingga kini, perkembangan implementasi kesepakatan tersebut masih menjadi perhatian dunia. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di pelabuhan Damita, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan.
Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir hingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.